Halo teman-teman, selamat datang. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah taktik abis-abisan soal gimana caranya Inter Miami bisa bertahan hidup. Dan bahkan nyuri kemenangan tipis 1-0 di kandang CF Montreal kemarin. Asli, ini bukan cuma soal sekedar menang beruntung. Ini adalah pameran kedisiplinan dan mentalitas kelas atas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bongkar pertandingannya. Oke, mari kita bedah ini. Angka 6 ini bukan sembarang angka ya. Ini adalah bukti rentetan 6 kemenangan beruntun yang lagi dinikmati Inter Miami di MLS sekarang. Gila nggak tuh? Momentum mereka lagi masif banget. Tapi kalau kita perhatiin lagi pertandingan lawan Montreal ini, kemenangan ke-6 ini didapat dengan cara yang jauh banget dari kata gampang. Kita lihat di slide berikutnya kenapa bisa seberat itu. Bagian pertama, ujian berat tanpa Messi dan bintang Piala Dunia mereka. Jadi begini, main tandang ke Stade Saputo di Kanada, itu dari dulu selalu jadi mimpi buruk buat tim tamu. Nah, parahnya lagi buat Miami, mereka datang tanpa sang maestro, Lionel Messi, dan juga tanpa Rodrigo de Paul. Hilangnya dua motor utama ini benar-benar maksa Miami buat ngerombak total gaya main mereka. Kalian tahu sendiri kan, biasanya Messi bakal turun menjemput bola, ngatur tempo, nyari celah sempit. Tanpa dia, progresi bola Miami otomatis macet. Tapi misinya tetap sama, harus bawa pulang 3 poin. Makanya tanpa magis Messi, Miami harus rela banting setir main bola pragmatis. Mereka benar-benar harus siap menderita, rapat di belakang dan ngandelin transisi super cepat buat nyuri peluang. Lanjut ke bagian 2, ancaman nyata dari Montreal di awal laga. Tahu kalau Messi absen, Montreal langsung ngegas sejak peluit bunyi pakai pressing block yang tinggi banget. Dan nyaris aja taktik ini langsung ngehukumi Miami. Bayangin, di menit kelima, Daniel Rios dapat umpan silang matang dari Prince Owusu. Gawang udah nganga lebar, entah gimana ceritanya malah melesak. Belum lagi kiper Miami, Rocco Rios Novo, yang harus jatuh bangun bikin penyelamatan krusial di tiang dekat. Memang sih, Miami ngasih respons. Mereka total ngelepasin 20 tembakan loh di laga ini, termasuk tendangan Telasco Segovia yang kena mistar. Tapi, jangan gampang ketipu sama statistik 20 tembakan itu. Secara kualitas peluang di awal-awal, Montreal yang bener-bener ngacak-ngacak struktur pertahanan Miami. Masuk ke bagian 3, ini favorit saya nih. Dampak instan Casemiro sang jangkar baru. Nah, waktu lagi digempur habis-habisan sama Montreal, Miami butuh banget sosok pemimpin di tengah. Dan masuklah Casemiro. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan mentalitas kelas dunia yang dia bawa. Kalian harus tahu, visanya itu baru beres cuma beberapa jam sebelum kick-off. Tanpa sempat latihan taktik yang benar sama tim barunya, dia langsung dipasang jadi starter di laga tandang yang nguras fisik banget. Hebatnya, dia main full 90 menit tanpa henti. Kehadirannya ini benar-benar kayak ngasih ketenangan instan buat teman-temannya di lapangan. Benar-benar profesional sejati. Coba kita bedah statistiknya biar lebih jelas. Di saat tim lagi ditekan habis, Casemiro langsung berubah jadi metronom tim. Dia nyatat 64 percobaan operan, paling banyak di lapangan, dengan akurasi nyaris 90%. Tepatnya 89,1%. Dia ngelakuin 76 sentuhan, jadi pusat distribusi bola. Tapi, statistik yang paling bikin geleng-geleng kepala buat seorang gelandang bertahan adalah 7 pemulihan bola alias ball recoveries. Waktu Montreal nyoba bongkar pertahanan, Casemiro tuh selalu ada di sana. Motong jalur umpan, baca permainan, dan benar-benar jadi tameng hidup buat Miami. Bagian 4, eksekusi berdarah dingin Luis Suarez di tengah kekacauan. Setelah Casemiro sukses bikin lini tengah stabil, babak kedua malah berubah jadi super kacau. Tapi justru di momen kritis kayak gini, mentalitas pemain veteran itu kelihatan bedanya. Coba ikutin lini masa ini ya. Menit ke-70, ada insiden horor, benturan kepala yang keras banget antara Jerman Berterame dan bek Montreal di kotak penalti. Pelanggaran, Miami dapat penalti. Tapi masalahnya, laga harus stop sampai 10 menit buat ngurusin cedera Berterame di lapangan. Jeda 10 menit sebelum nendang penalti itu, itu siksaan psikologis buat pemain manapun. Bisa hilang fokus, tapi Suarez sedingin es teman-teman. Waktu peluit akhirnya ditiup, dia malah ngepanengka santai ke tengah gawang. Kiper lawan langsung kena mental. Terus dia didikasiin gol itu buat Berterame, sebelum akhirnya Miami harus mati-matian nahan gempuran selama 15 menit injury time yang gila banget. Kalau kita perhatiin performa Suarez belakangan ini, wajar aja dia sepede itu. 6 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya di MLS. Padahal, coba ingat-ingat deh, di 10 laga awal musim, dia cuma bisa nyetak 3 gol. Sekarang, jumlah golnya langsung berlipat ganda cuma dalam 3 laga. Insting predatornya ini meledak di waktu yang paling pas. Persis pas Messi lagi absen. Bagian 5, menang meski kalah statistik, ini yang namanya mentalitas juara.
Nah, apa yang benar-benar menarik dari data ini adalah kenyataan bahwa kadang menang itu harus dengan cara yang jelek atau winning ugly. Kalau kalian lihat metrik expected goals atau XG ini, Montreal itu ada di angka 2,07, sementara Miami cuma 1,72. Secara hitung-hitungan peluang, Montreal harusnya bisa cetak setidaknya 2 gol hari itu. Tapi ya begitulah sepak bola, nggak dimainin di atas kertas. Pertahanan solid Miami di masa injury time dan kepintaran Casemiro ngatur posisi, benar-benar sukses matahin logika statistik ini. Dan impact dari kemenangan susah payah ini benar-benar terasa di klasemen. Sekarang Inter Miami udah nempel ketat, cuma beda 2 poin dari puncak klasemen wilayah timur Nashville SC. Bisa nyuri kemenangan pas skuad lagi pincang dan di kandang lawan yang angker, itu tuh biasanya jadi titik balik yang membentuk DNA juara sebuah tim di akhir musim. Jadi sebagai penutup bedah taktik kita kali ini, saya punya satu pertanyaan yang harus banget kalian pikirin. Kalau tanpa Lionel Messi dan Rodrigo De Paul aja, Miami bisa sesolid, senotot, dan sedisiplin ini, terus siapa dong yang bisa ngentin mereka kalau para juara dunia itu udah balik ke lapangan? Apalagi sekarang fondasi mereka makin kuat berkat Casemiro. Ini sudah pasti jadi alarm bahaya buat semua tim di MLS. Kita tunggu aja kejutan apa lagi yang bakal mereka kasih. Terima kasih udah nongkrong dan ngebahas taktik bareng saya hari ini. Sampai jumpa di bedah taktik berikutnya.